أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا يا الله بحمايتهم بالدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan taufik serta hidayah dan inayahnya juala, sehingga alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bermajlis, mengkaji ilmu-ilmu agama yang telah diajarkan dan diwariskan oleh junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak lupa kita selalu berdoa bersama, mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini bernilai ibadah yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, serta dapat menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala al-muallif rahimahullah, adapun martabat yang ke bawah daripada ini, maka yaitu disebut dengan ashabus shimal, yakni orang yang diberikan suratannya itu pada kirinya. Jadi orang yang diberi catatan amal di akhirat nanti pada tangan kirinya. Selain daripada 4 hal yang disebutkan di dalam kitab ini, kita menggunakan waktu sesudah isyraq sampai pada gelincir matahari, lalu lepas daripada 4 perkara, maka dianggap itu adalah permainan syaitan sahaja. Jadi yang pertama kemarin digunakan waktu itu untuk mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau ilmu yang menambah kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, martabatnya adalah digunakan waktu itu masyghul, sibuk untuk berzikir, membaca Quran, tasbih dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Maka disebut orang itu orang yang abid, orang yang pak ibadat ya kita. Kemudian yang ketiga, mun kada kawa jua, lalu disuruh memberi manfaat bagi orang lain. Apapun gawian-gawian kita disuruh beri manfaat bagi orang lain, termasuk di dalamnya
yaitu maelangi orang garing, kemudian lagi kemarin menjenguki orang sakit dan lain sebagainya, menolongi orang-orang susah atau berkhadam dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, mun kada kawajwa hendaklah disuruh berusaha. Gunakan waktu itu untuk usaha agar apa? Agar keperluan belanja diri ini terpenuhi. Jadi belanja anak bini, kemudian lagi munnya lebihan kawa ma'anu tetangga dan lain sebagainya. Nah, disebut ashabul yamin, orang yang diselamatkan Allah, yang diberi catatan tangan kanan. Nah, selain daripada itu, jadi martabatnya adalah ashabus shimal. Ashabus shimal ini diberikan catatan amal tangan kiri atau dihamputakan dari belakang. Nah, bilanya nang dua macam ini, maka orang itu akan menjadi orang yang tidak beruntung, gitu. Yaitu orang yang dipermainkan, orang yang dipermainkan oleh syaitan karena mereka itu masyghul, sibuk dengan suatu yang menggugurkan agama mereka. Jadi permainan-permainan sahaja. Wal iyadzu billah. Na'udzubillah. Kita berlindung daripada Allah daripada hal-hal yang seperti ini. Atau memberi kesakitan. Ma'anu orang aja kita. Maulah orang lain kada nyaman hati. Maulah orang lain na pangalannya susah. Nah, ini gawian-gawian yang kada baik. Dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslim. Ini memberi gawian yang kada baik, lalu orang lain sengsara akibatnya. Nah, ini jangan sampai kita jadi manusia yang seperti ini. Maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kerusakan di dalam dunia dan akhirat. Dan seyogianya engkau jauhkan akan martabat yang akhir ini. Jangan sampai kita masuk kepada martabat nang ini, martabat binatang buas seperti ini. Binatang buas itulah hidup daripada kesengsaraan yang lain. Nya menghidupi anaknya, memberi makan anaknya daripada kematian yang lain. Nah, jangan sampai kita hidup nang kayak itulah. Tipu sini, tipu situ. Gawiannya kada bermanfaat untuk apa? Untuk menghidupi nang di dalam rumah kita misalnya. Nah, itu kada baik benar. Jadi banyak aja lagi nang halal. Ketahui olehmu wahai talib Yasidin, bahwa segala hamba Allah itu pada hak agamanya 3 perkara. Jadi kita di dalam pandangan agama Islam ini terbagi kepada 3 macam. Terbagi kepada 3 perkara. Pertama, salim Yasidin, yaitu sejahtera daripada siksa. Yaitu seseorang yang menyampaikan berbuat segala yang diperlukan atasnya dan meninggalkan ia akan sekalian maksiat. Jadi ada seseorang yang senantiasa melakukan segala yang diwajibkan atau diperlukan. Sebertaan gawian-gawian nang wajib-wajib digawi sidi. Kemudian nang maksiat senantiasa dijauhi saja, ditinggalkan saja. Nah, orang yang kayak ini
disebut martabatnya adalah martabat orang yang salim, yaitu orang yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang di dalam seperti ini. Itu orang yang diselamatkan Allah, sejahtera. Segala perintah apapun perintah Allah, kita senantiasa berusaha sekuat tenaga melakukannya, mengerjakannya, apa aja perintah Allah. Dan apabilanya itu satu maksiat yang disuruh atau dianjurkan kita meninggalkannya, maka sekuat-kuatnya kita menjauhinya, meninggalkan maksiat itu. Karena maksiat inilah yang mengundang bala, yang mengundang musibah, yang menimbulkan kemurkaan Allah. Sama akhir-akhir ini adalah kita ini ditagur oleh Allah. Ditagur oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara diturunkannya satu penyakit, satu virus, dan virus itu belum lagi dapat ngarannya vaksinnya. Cuma alhamdulillah kita di Muara Teweh ini belum ada gitu. Nggih, alhamdulillah. Kadada mudahan kada sampai masuk. Yang penting ujar guru kita, guru Bahit itulah Jasidin, pertama kuatkan keyakinan itulah. Nang la adwa Jasidin. Apa ngarannya? Penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya. Sidin menekankan bahwa keyakinan atau tauhid itu dibujurkan, dipassakan. Jadi kadada penyakit itu menular dengan sendirinya. Nang la tataharraka dzarratun illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu zarrah pun di dunia ini. Kuman karena apa adanya virus karena halus-halus itulah tidak akan bergerak ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan yang perlu ditanam kuat di dalam batin. Jadi kita berkeyakinan mun Allah kada menghendaki orang itu tertular walaupun bersentuhan kayak ini. Munnya sudah ketentuan Allah tetap ya kada. Nah itu keyakinan di dalam batin. Adapun syariatnya itulah. Nah kesunahan itu disuruh dikerjakan. Nang amaliyah bacaan Jasidin itulah dibaca. Nang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama itu dibaca Jasidin. Dibaca 3 kali sore, 3 kali petang, atau Bismillah la haula wala quwata illa billah. Atau kita membaca napa ngarannya 2 alam pada ketika sembahyang sunat subuh. Jadi surahnya rakaat pertama alam nasyrah, rakaat yang kedua alam tarokai. Itu suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari itu akan diamankan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa ngarannya bumi ini betangkep asingnya. Itu diselamatkan Allah. Apalagi nang lain-lain ya. Nah, itu amaliyah orang Bahari. Ya almarhum Guru Rasyad Bahari Jasidin, apabila ngarannya sembahyang sunat subuh itu jangan lupa nang ngarannya surahnya itu dua alam nasyrah lawan alam tarokai. Nah itu digawi. Kemudian lagi hendaklah kita memulai dengan apa ngarannya, dengan diri kita juga dulu mulai
supaya hidup bersih. Jadi bersih, jangan memurikat hidup bersih. Mulai apa ngarannya menyambut bilanya apa ngarannya babasuh tangan telah. Cuma ada juga ada juga ulama, salah satu ulama pemegang tarekat ngaran Sidin Profesor Dr. Sayyid Yusri. Tapi Sidin itu dokter juga, dokter di kesehatan. Lalu Sidin jangan terlalu banyak memakai alkohol itu. Karena Sidin alkohol itu di samping inya mematikan bakteri nang kada baik, inya bisa mematikan bakteri nang baik juga dalam awak. Jadi ada bakteri nang baik di dalam awak itu nang kawa melawan apa bakteri nang jahat ke Sidin. Jadi jangan juga nang terlalu rancak mana nang kena mano ka pengarannya alkohol lah. Nah, jadi Sidin nang biasa aja Sidin lah, baso wa udu aja Sidin. Banyu biasa aja Sidin. Banyaki banyu biasa berasih. Nya berasih aja insyaallah. Nah, jadi kita sambil memohon lawan Allah, kemudian apa ngarannya orang-orang nang kesehatan nang menyuruh kita itu ini dan ini, ayo bang kita gawi itulah syariatnya. Nah, lalu syariatnya jalan, hakikatnya pun jalan. Hakikatnya berkeyakinan bahwa tidak akan apa ngarannya bergerak satu zarrah pun di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Mun Allah bakahandak akan terjadi. Mun Allah kada bakahandak tidak akan terjadi. Nah, diiringi pulang dengan ikhtiar. Ikhtiar itu kewajiban zahir. Sambil berdoa lah, sambil berdoa. Insyaallah Allah lepaskan jatuhlah penyakitnya. Itu taguran dari Allah. Taguran bagi orang-orang yang sombong, taguran bagi orang-orang yang maksiat, nang gawiannya lah maksiat, nang ngarancak napa way nang dahulunya na bahimat di TV badangdutan di TV bilanya hari Sabtu hari Minggu ada acara spesialis wah ini napa nah diturunkan Allah bala kadawani lagi buhannya berkumpul. Ini Allah menagur dengan taguran yang keras. Bagi orang-orang muslim yang sudah wafat, yang sudah meninggal, mereka akan mati dalam keadaan syahid. Matinya beriman kena wabah. Nah, mereka akan dibilangkan orang yang mati syahid. Dan memang ada juga keluar fatwa membolehkan pengarannya kada dimandiin nang di plastik langsung aja. Itu sudah jadi yuk. Banyak aja yang membahas itu lah. Kedua robih ngarannya. Robih ini ini mendapat laba atau keuntungan. Yaitu seorang yang berbuat segala yang dipardukan atasnya, kemudian menjauhkan daripada segala maksiat, serta ia membanyakkan akan segala yang disunnahkan. Nah, ada nang tadi salim, orang yang mengerjakan yang dipardukan aja dan meninggalkan nang maksiat ya. Cuman nang sunnah ada digawinya. Nah, kalau nang ini robih ngarannya. Robih ini di fardu digawi, maksiat ditinggalkan, nang sunnah banyak. Gawian nang sunnah banyak digawi sidin. Yang ketiga khasir, yakni dapat rugi, yaitu seorang yang meninggalkan akan yang dipardukan atasnya dan mengerja barang yang ditegahkan atasnya.
nang disuruh nang dipardukan digawi nang ditangati sakalinya digawinya. Ini sama kakanakan nang kada bakal. Biasanya telah kakanakan telah naik jambunya, padahal jambu telah naik ke atas tuh bisa gugur. Lalu na pangalannya muyak nang menagur muyak, turun kalau mau turun. Lalu sarik kayak nama, ayo itu naik. Kayak menyuruh tuh. Ya nang ada pabasyirhum bi adzabin alim ya Tuhan. Aku beri kabar gembira engkau dengan azab yang amat pedih. Tu sama model kayak menyuruh, ayo gawi aja sih kam sak handak ikam. Cuma kenanya ikam napa pacangan dapat bahaya. Nah kadang-kadang bisa nang kayak itu nah keadaan Allah itu menentukan seseorang. Nah kalau kayak disuruhnya makanya wabasyirhu bi'adzabin alim. Aku beri kabar gembira ikam karena apa? Karena ikam sudah menggawi apa nang aku tegah, apa nang aku kada katujui digawinya. Nah kemudian karena esok inilah insyaallah esok tuh pangarannya 1 Sya'ban adalah mulai 1 Sya'ban. Ulun hendak membaca sedikit tentang keutamaan bulan Sya'ban. Lah sedikit lah. Supaya kita tahu ada beberapa catatan ulun di sini. Sya'ban ini disebutkan di dalam beberapa hadis. Rasulullah menyatakan Sya'ban itu syahr, bulan Nabi. Kalau Rajab syahrullah, bulan Allah. Maksudnya adalah Allah memberikan kasih sayang dan keampunan seluas-luasnya di bulan Rajab. Nah kalaunya Sya'ban itu syahri bulan, yaitu pangarannya bulan yang disuruh kita memperbanyak membaca salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan ini ujar Nabi tagapit lawan Rajab lawan Ramadan, sehingga biasanya bulan Sya'ban ini kada tapi terperhatikan. Nah lalu ada beberapa hadis di sini, yaitu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadlu Sya'ban ala sa'iril syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Ala sa'iril syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban atas seluruh bulan yang lain seperti keutamaanku atas seluruh nabi yang lain. Jadinya ada bisi keutamaan. Nah lalu kenapa dinamai Sya'ban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna lima summiya Sya'ban?" Tahukah kalian, ujar Nabi, kenapa dinamai bulan ini bulan Sya'ban? Lalu sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Naqal kemudian Rasulullah menerangkan, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Karena bahwasanya di bulan ini yatasya'abu bercabang-cabang, fihi di dalamnya khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Jadi bilanya kita menggawi satu ibadah, maka ibadah itu akan banyak pahalanya tuh banyak.
Nah itu keutamaan bulan Sya'ban. Lalu ada seorang ulama Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an, beliau menjelaskan Sya'ban itu Jasidin hurufnya ada 5. Hurufnya ada 5. Pertama sya. Sya itu bimakna syafa'ah. Syafa'ah. Di dalamnya ada syafaat, pertolongan dari Allah, syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila orang banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban, maka pertolongan Allah akan diletakkan kepada orang itu. Ya termasuk inilah kita menggawi kebaikan, bersedekah macam-macam gawian pada bulan Sya'ban. Niatakan mudah-mudahan nang tadi nang acil corona mudah-mudahan hilang, dihilangkan Allah. Sebagaimana ia datang dengan cepat, maka ia akan kembali dengan cepat. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Hilang, bukan hilang dengan sendirinya, Allah yang menghilangkan. Nah, bulan ini mudah-mudahan ada pertolongan, ada syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ain. Ain itu ujar Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah, izzah, izzatun. Ada kemuliaan di dalamnya berupa kemenangan. Jadi bulan Sya'ban itu amun digunakan dengan kebaikan di dalamnya, akan diberikan kemuliaan-kemuliaan lawan orang yang menggawi kebaikan di dalamnya itu. Kemudian ba itu jarsidin barrun atau birrun. Napa di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan. Ya, dan kena itulah ada di dalamnya itu nisfu nang separuh daripada Sya'ban. Nah, ya itulah isinya kena. Ada separuh daripada Sya'ban. Ujar kita nisfu, misfu ujaran ujar orang kampung. Misfu. Padahal misfu gitulah. Ini orang kampung barang ayahnya, yang penting hadir aja nya. Malam misfu. Sudah malam misfu. Nah, kebaikan-kebaikan. Kemudian alif sa'ba, alif adalah. Nah, alif di situ berarti kata Yahya bin Mu'adz uffah. Uffah itu kasih sayang Allah. Bisa juga iffah. Kasih sayang Allah. Nah, di dalam bulan Sya'ban ada kasih sayang Allah. Nang terakhir nun. Nun itu nurun. Nur. Nur itu adalah cahaya. Maksudnya adalah nur iman yang selalu bertambah-tambah. Ya, bercabang-cabang bertambah-tambah. Jadi apabila orang menggawi kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban, apalagi amaliyahnya itu kuat benar salawat kepada Rasulullah, maka nur iman itu, nur ma'rifat itu akan diberikan Allah. Diberikan Allah. Nah, lalu hadis keutamaan menjalankan perintah. Man 'azzama Sya'ban wattaqallaha ta'ala wa 'amila bi dha'atihi wa amsaka 'anil ma'siyat ghafarallahu ta'ala dhunubahu wa amana min kulli ma yakun fi tilka sana minal balaya wal amrad kulliha.
Barang siapa yang membesarkan bulan Sya'ban, maksud membesarkan di sini adalah mengerjakan ketaatan di dalamnya. Wattaqallaha ta'ala, dan bertakwa kepada Allah. Wa amila bi ta'atihi, dan beramal dengan ketaatan-ketaatannya. Wa amsaka 'anil ma'siyat, dan menahan daripada maksiat. Apa balasan Allah? Ghafarallahu ta'ala dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa amanahu min kulli ma yakun, dan menyelamatkan daripada tiap-tiap sesuatu madal, sesuatu yakunu fitil kesana, yang terjadi pada tahun itu. Minal balaya, daripada ujian. Nah, wal amrad kulliha, dan apa ngarannya, penyakit seluruhnya. Ujar siapa? Ujar Rasulullah SAW. Nah, jadi bulan Sya'ban inilah nang kita mulai napa ngarannya, jaka bahasa Rasulullah tu ikat pinggang dengan ikat nang takuat sedikit. Maksudnya adalah banyaklah berbuat kebaikan di bulan Sya'ban. Nah, lalu di dalam bulan Sya'ban itu ada satu malam pulang yang disebut dengan separuh daripada Sya'ban. Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai hadis sahih, hasan, sampai dhaif, hadisnya itu banyak benar penderan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malam nisfu Sya'ban ini. Hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala liyatla'a ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li'ibadihi illa itsnaini musyahinun aw qatilun nafsi. Bahwasanya Allah memperhatikan kepada makhluk-makhluknya pada malam separuh daripada Sya'ban. Fayaghfiru li'ibadihi, maka Allah mengampuni bagi hamba-hambanya, illa tsnaini, kecuali dua macam. Apa itu? Yang pertama, musyahinun, orang yang bertikai, orang yang bermusuh-musuhan. Bilanya bermusuh-musuhan, kada mau bataguran, kada bertaubat lawan Allah, maka orang itu tidak akan diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Walaupun sidin pinapa ianya jadi imam pang misalnya pulang misalnya Pak. Tapi kada bataguran lawan orang, padahal sidin nang tukang doa, tapi ada kada bataguran lawan orang lain, nah kada bakalan diampuni Tuhan. Au qatilun nafsi, atau orang yang membunuh orang lain. Tumun kada bertaubat, maka orang ini tidak akan tidak akan diampuni oleh Allah. Napa membunuh orang, diupahakannya lawan dukun, mati orang. Gara-gara napakah misalnya telah bermusuhan. Namun kada bertaubat, pacangan apa ngarannya, pacangan kada diampuni Allah. Banyak kayak hadis-hadis yang seperti itu. Ada juga nampak di dalam catatan ulun ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sidin Syu'abil Iman. Nah, disebut hadis ini adalah hadis sahih juga. Jadi kada ulun bacakan bang hadis ini lah, kepanjangan.
Nah, keutamaan Sya'bannya, keutamaan malam nisfu Sya'bannya. Ulun baca hadisnya panjang sedikitnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bal sabda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Telah datang kepadaku ujar Rasulullah Sayyidina Jibril alaihi salam pada malam separuh daripada Sya'ban. Wa qala, beliau berkata, ya Muhammad, wahai kekasih Allah, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama. Malam ini ujar Sayyidina Jibril adalah malam yang dibukakan padanya pintu langit dan pintu kasih sayang Allah. Pakum, maka disuruh bangunlah, wasalli, dan sembahyanglah, warfa' ra'sak, angkat kepala engkau, wa yadaika ila sama, angkat tangan dan kepala engkau. Disuruh Rasulullah berdoa. Fakultu ya Jibril, ma hadhihi lailah. Jibril, malam apa garang malam ini? Faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 babin minar rahmah. Ujar Sayyidina Jibril menjawab, malam ini dibukakan 300 pintu daripada rahmatnya Allah. Malam nisfu Sya'ban. Fayaghfirullah ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an illa man sahiran aw kahinan aw musahinan aw mudminu khamrin. Panjang panjang. Maka Allah mengampuni bagi sekaliannya kecuali orang yang menyekutukan Allah, orang yang jadi tukang sihir, dukun, orang yang bertikai, orang yang ngarannya mengekali minuman keras, orang yang membiasakan berzina, orang yang memakan riba, durhaka lawan kuitan, tukang adu domba, atau memutus silaturahim, nampaknya kayak itu lagi lah. Dosa-dosa nang kada diampuni apabila kada bertaubat. Maka Rasulullah malam itu menangis dan di dalam sujud. Rasulullah malam itu menangis di dalam sujud. Panjang hadisnya lah, cuman waktunya kita kada sampai. Cuma nang perlu kita ketahui adalah bulan Sya'ban ini bulan mulia, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya ada satu malam yaitu malam nisfu Sya'ban namanya. Dan didukung oleh hadis-hadis sahih, hasan, sampai hadis-hadis dhaif, semuanya menyatakan kelebihan daripada malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pengasih penyayang, mengampuni dosa-dosa kita zahir batin, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak cucu kita termasuk hamba-hambanya yang saleh, dan dimatikannya kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hadina tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.